Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang pertama kali adalah kewajiban beriman kepada Allah. Yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segalanya.
yang berkuasa di masa lalu, yang berkuasa di masa yang akan datang, yang mengatur dunia dan juga yang mengatur akhirat. Inilah kewajiban pertama kali bagi kita, inilah kewajiban pertama kali bagi umat manusia. Maka bayi baru lahir, belum tahu apa-apa, belum kenal siapa-siapa, dikumandangkan kalimat-kalimat iman di telinga kanannya, kalimat-kalimat iman di telinga kirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajari pelajaran iman. Nanti begitu tambah umurnya sampai masa kanak-kanak, pelajaran yang mesti diajarkan sama, yaitu pelajaran iman. Iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Baru lahir diajari pelajaran iman, tiba sampai masa kanak-kanak juga pelajaran pertama kali yang mesti diajarkan juga pelajaran iman. Sampai dewasa, gede-gede, sampai sepuh, putih rambutnya, putih janggutnya, itu pun terus ada perintah untuk belajar iman. Jaddidu imanakum, hendaklah kamu memperbaiki iman kamu. Bila ilaha illallah, perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Dari mulai lahir sampai kanak-kanak, sampai gede, sampai dewasa, terus ada perintah untuk belajar iman. Bahkan sampai mau mati, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang-orang mati dari kamu, tuntunlah, talkinlah dengan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat ini betul-betul pertama kali digantungkan kepada iman. Bahkan dunia dengan segala isinya, lautannya, daratannya, manusianya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semuanya itu masih ada karena masih ada orang beriman. Selama di dunia ini masih ada orang beriman, selama itu pula kehidupan masih berlangsung. La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah, Allah. Selama di dunia masih ada orang beriman, mengucapkan Allah, Allah, walaupun tinggal satu saja, selama itu masih berlangsung kehidupan. Airnya masih mengalir, udaranya masih berhembus, mataharinya masih terbit dan beredar, tumbuh-tumbuhannya masih tumbuh, berbunga, berbuah. Ini barokahnya karena di dunia masih ada orang. Demikian pula nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu pintu surga, di mana nanti di akhirat hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga tempat kenikmatan,
surga tempat kebahagiaan, surga tempat kebaikan. Pintu surga itu adalah kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari kita mulai bangun tidur. Oleh baginda Nabi kita ini diajari doa-doa yang sekaligus isinya adalah pelajaran iman kepada Allah. Mau tidur diajari doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut asmamu aku hidup, dengan menyebut asmamu aku mati. Yang tidur ini sudah baca doa tidur atau belum? Yang tidur ini sudah baca doa tidur belum ini? Mengingatkan kepada kita hidup dari Allah, mati dari Allah, tidur dari Allah, melek dari Allah, semuanya hanya dari Allah. Walaupun mata itu nempel di wajah kita, tetapi betul yang menentukan, yang menguasai mata adalah Allah. Ada orang ingin tidur, nggak bisa tidur. Ada orang gak niat tidur, tiba-tiba bisa sangat tidur. Bangun tidur, ya cari doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengingatkan lagi, pelajaran iman lagi, bahwa orang tidur itu dari Allah. Orang bangun, hakikatnya yang membangunkan juga hanya Allah. Berapa banyak orang masuk kamar tidur, baring di atas kasur, bangun-bangun, loh, kok sudah dikubur? Maka yang tidur itu jangan-jangan nanti bangun masih di markas. Bangun langsung daftar 4 bulan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh 24 jam pedagang yang mau ke pasar, Nabi mengajari, kalau kamu masuk ke pasar jangan langsung berdagang, jangan langsung beraktivitas, tetapi bacalah kalimat iman, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wahdah, hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya untuknya segala kerajaan dan hanya untuknya segala pujian. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala apa saja. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang terjadi di pasar itu semuanya yang menentukan adalah Allah. Dan dikatakan barang siapa masuk pasar, masuk toko, membaca doa ini, untuknya diberikan pahala sebanyak orang yang ada di dalam pasar tersebut. Dalam kata para ulama, kalau kita itu bangun tidur setelah baca doa alhamdulillah tadi itu, kok membaca la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, donga ini dikabulne Gusti Allah.
Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, pedagang-pedagang berangkat ke pasar, petani-petani berangkat ke sawah, berangkat ke ladang. Diajari doa oleh Rasulullah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, apa yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi nek ngingeti sawah niku mangke. Niku ken kelingan Gusti Allah. Ngingeti Tegal ken kelingan Gusti Allah. Masya Allah, yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan oleh, walaupun sampean sing macul, walaupun sampean sing rabu, walaupun sampean sing tandur, sing nentokne itu tahun dulu sebelum tahun 2000 orang punya kebun cengkeh berbunga, mulai berbunga luas lebih 1 hektar, maka datang jamaah ke tempatnya dia, kata pemilik cengkeh itu, wah saya ini aman ini 1 hektar lebih cengkeh mulai berbunga semuanya, jelas duit, jelas batine. Dengan bangganya, dengan yakin. Begitu jamaah pulang, besoknya datang angin lesus. Wah, bro, cengkeh ini, amburadul kembang ini. Ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang ngerjakan kita, walaupun yang memikirkan kita, walaupun yang menentukan semuanya itu adalah makanya nek taruh awake dhewe niki nggadahi pemandangan kados ngeten iki. Teng tokone, teng pasare, teng cengkek, teng kebune, teng sawahe sing nentokne niki kabeh Gusti Allah. Iku nek cara ngoten niku mlumpet nang ati niku ketoke nek dijak metu budal mboten ketoke. Budal mboten ketoke. Lah pripun Pak? Kok ninggalne sawah nih? Lah pripun kok ninggalne dagangan nih? Insyaallah ya. Jadi dulu ada orang khidmat di Nito Putih. Jadi khidmatnya itu pas Ramadan, pedagang dia itu pedagang sepatu, pedagang sandal. Nah, khidmat dapat 10 hari izin mau pulang. Kenapa mau pulang? Ini laris-larisnya toko sepatu sandal ini ya kalau menjelang Lebaran ini. Ini cuma banyak, di markas jamaah banyak ini. Siapa yang ngurus nanti? Tambah masa gimana? Siap. Tambah masa. Hari ke-20 dapat berita dari rumah. Pulang Pak. Ini banyak orang, tokonya mulai rame ini. Musyawarah lagi, izin mau pulang. Sama mas saya, nah ini tambah akhir tambah banyak jamaah gimana ini? Ringkas cerita tidak diizinkan, baru diizinkan pulang itu sehari sebelum Lebaran. Baru diizinkan pulang. Sedangkan di sana itu yang namanya toko itu sing nunggu ya wong lanang. Jadi nek Pak Elungo ya, tokonya tutup. Maka pulang sampai di rumah sehari, Lebaran tinggal sehari. Buka toko. Begitu buka, tidak lama datang orang Arab. Mau beli sandal dan sepatu saya. Oh ya, yang mana? Semua mau saya beli. Jadi
sak toko diborong sak jam rampung kabeh. Makanya niki kanca-kanca bluro niki digenep nek sak wulan iki mate. Insyaallah ya. Pintu kono laris. Mboten niku termasuk. Tapi sing pokok niku yen pikantuk ridane Gusti Allah. Yen pikantuk ridane Gusti Allah. Yen pikantuk kecintaane Gusti Allah. Wong niku nek entuk ridane Gusti Allah, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Sinten tiyange pikantuk Gusti Allah, tegese pikantuk ridane Gusti Allah sama dengan mendapatkan semuanya. Barang siapa mendapatkan Allah, mendapatkan ridhonya Allah sama dengan mendapatkan semuanya. Barang siapa kehilangan Allah, kehilangan ridhonya Allah sama dengan kehilangan semuanya. Maka kita itu beramal apa saja yang paling pokok niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Ikhlas hanya semata karena Allah. Ibadah hanya karena Allah. Dakwah hanya karena Allah. Taklim hanya karena Allah. Sedekah hanya karena Allah. Nusrah jamaah hanya karena Allah. Insyaallah ya. Jadi kita itu beribadah jangan ada niat-niat lain kecuali hanya mencari ridhonya Allah. Adapun janji-janji Allah pasti ditunaikan. Janji pertolongan, janji keberkahan, janji kebaikan itu pasti didatangkan oleh Allah. Bentuknya bagaimana? Rahasianya Allah. Datang waktunya kapan? Rahasianya Allah. Pokoknya kalau intang surullaha yang surkum, kalau kita itu berjuang tegakkan agamanya Allah, dakwahkan agamanya Allah sebagaimana dijanjikan oleh Allah, pasti ditolong oleh Allah. Insyaallah ya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu memang kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas itu kaitannya dengan iman. Wong sing ikhlas niku wong sing betul-betul hanya mencari ridhonya Allah. Pokoke ngamal napa mawon gur golek ridhone Gusti Allah. Kalau orang itu dapat ridhonya Allah di dunia, kehidupannya diberi kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah itu di dunia diberi kehidupan yang baik. Hartanya banyak, kehidupannya baik. Hartanya dikit, kehidupannya baik. Rumahnya itu kecil, tetapi hidupnya baik. Rumahnya kecil, hidupnya baik. Dibanding rumahnya besar, tetapi sumpek. Pilih pundi sampean. Jadi rumahnya gede, ventilasi banyak, AC banyak. Wonge loro sesak napas. Mengkis. Omahnya sederhana, tetapi suwehat. Pilih pundi sampean. Omahe apik tur sehat. Dibelikan sepatu harganya 10 juta tapi kakinya bosok. Gimana itu? Tidak ada manfaatnya. Maka orang itu kalau ngamalkan agama dapat ridhonya Allah, diberi kehidupan yang baik. Sebaliknya kalau tidak ngamalkan agama, di dunia dihukum oleh Allah ma'isyatan dongka. Kehidupannya itu sempit. Kehidupannya sempit.
petuk bojo sumpek, petuk anak sumpek, petuk tonggo sumpek. Pokoknya guru isinya guru sumpek mawon. Tapi kalau amalkan agama, dapat ridhonya Allah, hidup di dunia diberi kehidupan yang baik. Di akhirat dimuliakan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Minta apa saja diberi, ingin apa saja dituruti. Jadi kalau kita di dunia mau bangun rumah, ngumpulkan uang, manggil insinyur, manggil tukang. Kalau di akhirat enggak, pokoknya ingin rumah sak saknyet, tanpa perlu insinyur, tanpa tukang, langsung jadi. Pengen apa mawon. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau di dunia tidak mengamalkan agama, orangnya tidak mengamalkan agama itu, nanti di akhirat itu kalau tidak lulus total, artinya tidak iman sama sekali, ya dimasukkan neraka kekal abadi selamanya. Tetapi kalau tidak lulus sebagian, mati masih bawa iman, ada amal, tapi juga ada dosa-dosa, dimasukkan neraka, tetapi akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan surga. Semoga kita semuanya termasuk masuk surga langsung, tanpa azab, tanpa hisab. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban yang pertama kali, yaitu kewajiban beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada semua perkara yang wajib kita imani yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah, menghamba kepada Allah dengan mentauhidkan kepada Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang namanya ibadah itu adalah 24 jam. Ya di masjid, ya di luar masjid. Oleh karena itu kita datang ke masjid, kemudian sholat. Selama sholat, mulai takbir, sampai berdiri, sampai ruku, sampai sujud, hanya ingat kepada Allah. Maka yang seperti ini bagaimana kita bawa ke kehidupan sehari-hari di luar sholat, di luar masjid. Selama sholat tidak ada menggunjing, tidak ada menyakiti orang lain. Maka demikian pula kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari di luar masjid, di luar sholat. Selama sholat kita ini ada sifat-sifat ketaatan, maka sifat ketaatan ini juga kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat. Selama sholat selalu berzikir kepada Allah, maka duduk zikir kepada Allah, baring zikir kepada Allah, jalan zikir kepada Allah. Kalau niku kita ngantuk niku zikir loh Pak. Kalau niku kita teka-teki niku zikir nih, gitu. Jadi niku sing kita teka-teki aja diremehne zikir. Jadi zikir yang terbaik ketika bayan itu melek. Dengarkan bayan. Ada orang keluar 4 bulan. Ini orang ini punya warung, punya restoran. Orang India itu restorannya itu yang dijual roti, bukan nasi. Maka pandai dia bakar roti. Seperti India itu. Begitu keluar 4 bulan, dia khidmat. Karena pinter bakar roti, ditugaskan di dapur bakar roti.
tengah-tengah bakar roti, lewat Hadraji Maulana Inamul Hasan rahimahullah. Saking cintanya langsung melompat, ditinggal rotinya itu. Hadraji, alhamdulillah, barokahnya dakwah ini, barokahnya keluar 4 bulan ini, saya ini bisa bakar roti sambil zikir terus. Dulu saya itu kalau bakar roti itu lalai, nggak ingat apa-apa, roti tok. Sekarang sambil bakar roti, subhanallah, alhamdulillah, terus berzikir terus kepada Allah. Tengah-tengah ngomong gitu, ada bau roti gosong. Maka Hadraji mengatakan, zikir kamu yang terbaik itu bakar roti, jangan sampai gosong. Maka muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar itu menulis bahwa yang namanya zikir kepada Allah di setiap saat dan keadaan itu adalah mengerjakan perintahnya Allah. Di setiap saat dan keadaan, sesuai dengan saatnya, sesuai dengan keadaannya. Nah, dalam bayan ini tugasnya apa? Tidur sambil zikir, Pak. Letok ini. Dalam bayan itu tugasnya ya melek, mendengarkan bayan. Itulah zikir terbaik. Zikir terbaik ketika kita duduk dalam majelis bayan. Insyaallah. Hingga nanti setiap dapat tugas apa saja itu dipentingkan. Maulana Zakaria rahimahullah mengajari kita. Coba kita baca Fadilah Amal itu. Fadilah Amal itu kalau kita baca sungguh-sungguh, pas baca fadilahnya sholat, maka itu akan tertanam dalam hati. Ternyata amalan yang paling penting itu sholat. Dan nanti begitu pula pas baca fadilah zikir, ternyata tidak ada amalan lebih penting melebihi zikir. Lepas fadilah Quran juga begitu. Pokoknya amalan paling top parkotop itu baca Quran. Pas tablek sama, amalan paling jos, paling penting adalah dakwah dan tablek. Maknanya apa? Maknanya itu kata para ulama, kita itu harus bersungguh-sungguh dan mementingkan setiap amalan di waktunya masing-masing. Jadi ini waktunya makomu sing tau wenanan, waktunya intikol sing tau wenanan. Insyaallah ya. Waktunya ngidupkan amalan masjid ya sungguh-sungguh, waktunya ngidupkan amalan rumah ya sungguh-sungguh. Itulah ibadah yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah. Ada sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Zubair, muda radhiyallahu taala anhu. Itu kalau salat itu subhanallah. Kalau salat itu salat tengah-tengah salat itu ceglokan ular itu jatuh. Ada yang mengatakan di tempat sujudnya, ada yang mengatakan di pundaknya. Gimana kalau sampean salat ceglokan ular yang pundak? Itu seperti tidak terasa apa-apa. Sholat gitu aja, bablas saja. Pernah di medan pertempuran salat, tengah-tengah salat itu tiba-tiba meluncur anak panah, ping ping nanti kupingnya. Sholat terus saya, ya urip aja. Jadi bagaimana salatnya beliau? Jadi dalam satu riwayat disebutkan beliau itu belajar sholat dari ibunya Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Ibunya belajar salat dari ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya belajar salat dari baginda Rasulullah. Neneknya Maulana Ilyas itu, waktu Maulana Ilyas masih kecil itu, masih umur MI lah. Itu sering mengatakan, saya itu kalau melihat kamu salat itu kok, salat kamu itu saya lihat seperti salatnya Maulana Rashid Ahmad Gangohi, ulama besar, wali besar di India zaman dulu. Jadi salat itu tiba ayo belum wajar salat itu. Ketika mau 17-an itu,
paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Arep ngerek gendera itu loh Pak, itu latihan 40 hari itu. Tua, kanan kiri. Itu latihannya tidak kurang 40 hari itu, berbulan-bulan itu. Ngono kuwi pas ngerek ini sing walek barang gendera ini. Coba itu. Harus berbaris saja perlu belajar berbulan-bulan, berhari-hari. Maka kita ini memang harus salat itu belajar lagi sampai salat yang berkualitas, yang mendatangkan pertolongan Allah. Insyaallah ya. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu itu kalau ibadah ya pol-polan. Tapi nek kadung nyambut gawe urusan dunia ya pol-polan. Sehingga ada seorang sahabat itu mengatakan, "Wahai Abdullah bin Zubair, saya ini melihat kamu itu kalau ngurus agama itu kok seperti orang yang tidak kenal dunia. Kalau sedang ngurus agama. Tapi saya ini kalau melihat kamu sedang ngurus dunia, saya itu melihat kamu itu seperti orang yang tidak mau ke akhirat." Jadi saking apa? Saking sungguh-sungguhnya di setiap urusan. Dakwah nggih sungguh-sungguh, ngibadah nggih sungguh-sungguh, khidmat nggih sungguh-sungguh. Insyaallah ya. Maka nanti kalau kita pulang makomi musyawarah sing tenanan. Musyawarah 5 orang, 7 orang, 10 orang, semuanya dibahas. Bagaimana dari mahalah ini Allah berangkatkan jamaah ke negeri jauh, jamaah ke IPB 4 bulan, 40 hari, masturah negeri jauh, masturah IPB, masturah 40 hari. Insyaallah ya. Jangan lantas bature sithik omong dhuwur-dhuwur percuma. Mboten. Jadi dakwah niki saka omongan. Saka omongan, bar ngono ndonga, bar ngono gerak, tiba-tiba jamaah negeri jauh diberangkatkan. Jamaah IPB diberangkatkan, 4 bulan diberangkatkan. Insyaallah. Dulu di Indomuddin itu zaman Maulana Ilyas, Masya Allah. Jadi Indomuddin ini dibanding Indor nih, tidak ada apa-apanya ini. Berapa ini? 1/50-nya Indor ini mungkin. Masjid Indomuddin ini Masjid Syafi'iyah itu loh, kurang lebih seperti itu. Aslinya itu, depannya itu. Maulana Ilyas itu. Maulana Ilyas itu ngomong, menyampaikan sama orang-orang mewah. Kamu lihat, nanti di situ akan menjadi kamarnya orang-orang Arab. Di sana kamarnya orang-orang Asia, Melayu dan sebagainya. Di situ orang-orang Eropa. Sedikit padahal belum ada orang itu. Enggak, ternyata itu yang disampaikan oleh beliau itu diwujudkan oleh Allah. Akhirnya ada kamarnya orang-orang Arab ramai, Eropa, Asia, macam-macam. Ada orang lari pagi. Besok ngeten iki, Pak. Sing ngeten Melayu. Lari. Kebelet mau kencing. Toilet gawe. Enenge masjid. Sampai nek lunga nek arep nguyuh kan golek masjid ya. Golek masjid mergo arep nguyuh. Nizamuddin. Akhirnya belok ke situ. Belok ke Nizamuddin itu niatnya itu mau kencing. Enggak tahu di situ itu markas, enggak tahu di situ ada dakwah, enggak tahu di situ ada Maulana Ilyas, itu enggak tahu. Kencing, keluar dari toilet, dipanggil oleh Maulana Ilyas, diajak kenalan, sama-sama ada kenal. Diajak kenalan, diajak bicara, sampaikan pentingnya iman, pentingnya agama, pentingnya berjuang, pentingnya dakwah. Orang lari-lari mau kencing ya gitu aja. Mantuk, dipatut-patutnya lah. Masa wis nyilih kencing kagem ngrungokne omongan. Ya.
pergi. Rupanya orang itu terkesan. Setelah itu datang lagi ke Nizamuddin, datang lagi ke Nizamuddin, datang lagi ke Nizamuddin. Nah kok ternyata akhirnya orang itu jadi rektor Jami'ah Miliyah, universitas besar di Delhi, di India sana. Maka pada waktu jadi rektor itu undang Maulana Ilyas, saking senengnya, undang ke kampus supaya naskil mahasiswanya. Maulana datang, bayan, Habib, pentingnya iman, 6 sifat, akhirat, agama, pentingnya ibadah, pentingnya dakwah. Maka karena yang di depannya itu mahasiswa-mahasiswa anaknya orang-orang kaya, entah bagaimana, beliau itu taskilnya tinggi-tinggi. Ini agama ini penting ini, dakwah ini penting ini. Maka bagaimana kalau kita berangkatkan jamaah ke negeri jauh? Siapa yang siap? Amerika. Itu mahasiswa, jangankan keluar, datang ke markasnya belum pernah. Di taskil negeri jauh Amerika. Toleh. Di sini apa ngopo di sini. Tetapi karena wakilnya itu semangat, maka salah satu itu berdiri, saya siap Amerika. Maksudnya ngerti apa? Maksudnya ini sing naskil bintang menang. Itu akan sungguh-sungguh sama. Ya Allah, berangkatkan dia. Taskil lagi. Ini dakwah ini penting ini. Kita penting berangkatkan jamaah ke England, UK, United Kingdom, England, Inggris. Siapa yang siap? Cengar-cengir satu orang berdiri. Maksudnya sama. Ngatik bintang menang ini naskil. Oh, nggak tenang. Dakwah ini penting ini. Siapa yang siap berangkat ke South Africa? Satu orang berdiri. Itu orang-orang yang berdiri itu seperti hanya niat main-main aja berdirinya itu. Tapi doakan sungguh-sungguh sama Maulana. Begitu Maulana Ilyas wafat, zaman Maulana Yusuf yang niat main-main ke Amerika itu keluar ke Amerika betul aja. Untuk khurut, untuk dakwah. Yang ke Inggris bersama jamaah berangkat ke Inggris. Maka kita itu tidak tahu mandinya kapan, itu tidak tahu. Bahkan itu rektornya yang tadinya mampir kencing itu akhirnya jadi presiden India. Jadi untuk taskilan presiden Dr. Zakir Hussain. Maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini yang penting sungguh-sungguh ngakomi musyawarah sing tahunan. Insyaallah ya. Musyawarah itu hadirkan dalam hati. Ini neruskan musyawarahnya Rasulullah. Ini perintahnya Allah. Kalau saya ada sambung kepada Rasulullah, berharap semoga dapat aliran luberan barokahnya Rasulullah. Insyaallah ya. Alim sing tau penanan. Alim masjid mungkin untuk jamaah yang banyak kita bikin mungkin pendek 10 menit, 15 menit. Tetapi nanti pada waktu dengan teman-teman ahbab, teman-teman kargon, teman-teman dakwah, terutama waktu dakwah talim istiqbal, kita bikin yang sungguh-sungguh, yang panjang. Setengah jam, 40 menit, 1 jam. Haji Abdul Wahab rahimahullah beliau mengatakan, talim itu mestilah sungguh-sungguh. Karena kita talim itu bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar membaca dan mendengar, bukan sekedar faham, tetapi mestilah kita itu ada cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita bahwa semua yang kita baca, kita dengar dalam talim itu kita wujudkan dalam kehidupan. Kita wujudkan dalam kehidupan. Salat yang khusyuk, yang khudu wujud dalam kehidupan. Ahli-ahli Quran wujud dalam kehidupan. Ahli-ahli zikir wujud dalam kehidupan. Orang-orang yang berakhlak mulia wujud dalam kehidupan. Orang-orang yang siap untuk memperjuangkan agama, punya kecintaan kepada agama wujud dalam kehidupan. Di kampung kita, kampung-kampung sekitar kita, dan di seluruh tempat, di seluruh dunia. Insya Allah.
Makanya kudu tau penanan taklim dan dinikmati. Taklim niku nikmat, Pak. Taklim niku nikmat. Jadi sebenarnya ilmu itu nikmatnya ngalahkan nikmati duit. Allah Akbar. Sampai dikai duit kalau dijak taklim paling mudi sampean. Dene pun mlebu hakikate taklim, ngilmu itu masya Allah. Dunia seisinya kalah nikmatnya. Nikmat all ilmu itu. Kalau sudah diberi kenikmatan ilmu. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 2,5 jam TTI jauhlah yang sungguh-sungguh. Terus kemudian ini jamaah 3 hari. Jamaah 3 hari king mahalah niku sing tau penanan neh nyiapne yang sungguh-sungguh menyiapkannya tidak kalah sungguh-sungguh ketika kita nyiapkan jamaah 4 bulan 40 hari. Insyaallah ya. Kenapa? Karena modal utamanya kita bentuk jamaah 4 bulan 40 hari adalah dari jamaah 3 hari. Rata-rata dari halakoh, dari mahalah yang keluar 40 hari, yaitu yang keluar 3 hari. Maka kita itu jamaah 3 hari itu disiapkan sungguh-sungguh. Jamaah mahalah al-ihsan keluar minggu keempat, misalnya begitu. Maka nanti bukan hanya mendadak minggu keempat itu, mulai minggu pertama kita musyawarahkan siapa yang niat 10 orang diusuli semuanya. Ternyata setelah usuli ternyata ada tambahan. Minggu kedua bertambah yang niat 15 orang, usuli semuanya. Jadi jamaah 3 hari itu diusuli tiap minggu. Betul Pak? Ada betul Pak? Insya Allah nek ngoten niku mengke ya budal tenan niku. Budal tenan. Dan biasanya kalau kita kerjakan seperti itu, nanti insya Allah yang biasanya berangkat keluar dan dia akan ngajak teman-temannya. Oh, nanti ganti ten nggih Pak. Enggak. Ten tambahan sampean kita ning kanca mboten sing perlu dijak. Enten wong loro nih, ada 2 orang ini yang kalau 3 hari mau diajak itu. Nah, orang itu kebiasaan itu al-asya ulama takarrorot. Sifatnya menungso niku nek biasa diulang-ulang jadi enteng, mancep. Nah, karena tiap bulan sudah keluar 3 hari, hasilnya ketika waktunya nisab 40 hari diajak berangkat akan lebih enteng, lebih mudah. Makanya niki perlu awake dhewe niki menani jamaah 3 dina niku pikirnya tenanan, tiap minggu diusuli mikirnya jamaah 3 dina. Insyaallah ya. Jangan ada pemikiran, wah cuma 3 hari, tidak ada tidak apa-apa. Mendadak akhirnya tidak berangkat. Mendadaknya tidak berangkat. Tapi kalau di jauh-jauh hari dikasih tahu nanti berangkat tanggal sekian, nanti insya Allah akan lebih mudah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mahalah-mahalah kita itu ada musyawarah mingguan halaqah. Musyawarah mingguan halaqah. Nah, musyawarah mingguan halaqah itu adalah untuk membicarakan takasa. Kemudian bagaimana setiap halaqah setiap bulan ada jur bulanan halaqah. Nah, jur bulanan halaqah ini bagaimana kita itu supaya ada kesemangatan usaha menghadirkan orang-orang baru. Kenapa? Di musyawarah mingguan halaqah yang hadir 30 orang. 30 jujur bulanannya 30 orang itu juga. Lama-lama nanti guru kui-kui hai menungsone itu. Hanya itu aja. Jadi akhirnya dakwah itu kurang berkembang. Padahal kita itu ingin bagaimana semua orang itu ambil bagian dalam dakwah ini
menurut kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu bagaimana juz bulanan halaqah itu kita usaha banyak menghadirkan orang-orang baru. Insyaallah ya. Orang-orang lama nanti gerak usuli-usuli tempat di mana diadakan juz halaqah itu kalau perlu melibatkan Pak Ketua RT-nya. Juga nanti yang undang-undang warga di situ Pak RT-nya itu. Karena kalau diundang Pak RT-nya itu nggak enak datang itu. Jadi kalau warga sekitar masjid yang undang Pak RT, nggak datang itu berat itu. Kalau nggak datang nanti kalau segenduran nggak diundang. Kalau nggak datang nanti pas pembagian BLT nggak dapat nanti. Jangan datang. Hanya banyak orang baru. Nah, ketika banyak orang baru, nanti waktunya bayan, waktunya taskil, waktunya istilah, maka teman-teman lama ini membuat suasana. Maka dengan seperti itu akhirnya akan tambah banyak. Ada taskil 4 bulan, ada taskil 40 hari, ada taskil 3 hari, belum buat suasana, akhirnya orang akan paham. Atau sedikit paham, atau mulai paham, atau mulai ada kepahaman bahwa penting ternyata menghidupkan amalan masjid itu penting, ternyata dakwah itu penting, ternyata keluar jalan Allah itu penting, ternyata nusrah jamaah itu penting, ternyata buat suasana agama itu penting. Insyaallah ya mulia. Sehingga nanti akan berkembang. Jadi di antara sifat dakwahnya yang mulia baginda Rasulullah SAW dan para sahabat itu selalu berkembang. Di Mekah tadinya sedikit, tambah banyak. Kumpul di rumahnya Sayyidina Al-Arqam Ibn Abi Arqam, tambah banyak. Begitu hijrah ke Madinah, tambah banyak, meningkat. Nah, ini diantara sifat dakwahnya yang mulia baginda Rasulullah. Yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dakwah kita ini banyak bicarakan iman. Karena iman itu kalau masuk betul, itu pasti dakwah. Iman itu kalau masuk betul, pasti dakwah. Gak bisa gak dakwah. Bagaimana? Jadi kalau keagungan Allah itu masuk betul itu pasti dakwah. Bagaimana orang kok tidak mau mengamalkan agama, tidak taat kepada Allah, sedangkan dia itu loh, hidup yang ngasih hidup Allah. Sedangkan dia itu makhluknya Allah di dalam kekuasaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang itu kalau betul-betul iman, kalau betul-betul mancep akhirat di dalam hatinya, pasti dakwah. Ini bagaimana orang mau berjalan ke neraka kalau saya diam saja, tidak berusaha. Mau ada anak kecil, di depannya ada sungai besar, kalau jualan menuju sungai besar itu mau nyemplung, coba gimana itu? Pasti kita itu tidak tahan, lari itu otomatis itu, tidak bisa tidak, pasti lari usaha menyelamatkan anak kecil itu. Nah kalau ada anak kecil jalan ke pinggir sungai nyemplung, dibiarkan saja mentalan ini. Jadi iman itu kalau betul-betul masuk menghujam pasti dakwah. Kalau tidak dakwah, ya mentalan itu tadi. Kalau betul-betul akhirat itu masuk, itu pasti dakwah. Maka yang dimuliakan Allah SWT, dalam dakwah ini kita banyak perbicarakan iman. Insyaallah ya mulia. Yang dimuliakan Allah SWT, dan dalam dakwah ini niatkan untuk seluruh alam. Hari ini kata para ulama, itu ada 2 seruan. Wahai manusia, ketahuilah bahwa baginda Muhammad adalah nabi yang terakhir. Wahai manusia, bahwa baginda Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kalau kamu ingin selamat, ikutlah baginda Muhammad. Maka ini semua umat Islam ini paham bahwa satu-satunya jalan keselamatan, kemuliaan dunia akhirat kalau kita mengamalkan agama mengikuti baginda Muhammad. Lalu ada seruan yang kedua,
Wahai manusia, karena baginda Muhammad itu nabi yang terakhir, maka tugas dakwah itu harus dilanjutkan oleh umatnya. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul diutus oleh Allah. Nah, yang kedua ini banyak umat Islam itu seperti tidak paham. Padahal qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalan hidupku. Dakwah kepada Allah. Aku dan setiap orang yang mengikuti aku. Jalan hidup itu bagaimana? Jalan hidup itu maksudnya betul-betul kita pentingkan. Jadi yang namanya dakwah, merjuangkan agama itu betul-betul kita pentingkan, tidak dikalahkan oleh perkara-perkara yang lain. Dan itulah yang telah dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad. Prioritas dakwah ini agama itu prioritas utama. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Waktu itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban puasa Ramadan, belum ada kewajiban zakat seperti yang sekarang ini. Ini sudah masuk Islam, ini apa ini? Tugas saya ini apa ini? Maka sabda, tugas kamu kurang lebihnya mengerjakan apa yang saya kerjakan. Nah, waktu itu yang dikerjakan oleh Rasulullah itu kebanyakannya itu ya dakwah itu, ngajak-ngajak itu. Maka langsung hari itu masuk Islam, besoknya bawa taskilan 5 orang. Ya Rasulullah, ini taskilan saya 5 orang. Hari kedua bawa taskilan 4 orang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Maz'un, Sayyidina Thulhah. Jadi tokoh-tokohnya para sahabat yang kemudian menjadi pimpinan-pimpinan saf pertamanya para sahabat. Makanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita pentingkan dakwah ini. Insyaallah ya. Nah, di antara pentingkannya itu pokoknya malam Ahad niku hadir ke markas iktikaf, ngajak minimal 1 orang teman. Insyaallah. Dan saya niat insyaallah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dakwahnya baginda Nabi yang kemudian diteruskan para sahabat, yang kemudian teruskan para pejuang-pejuang. Ini ada ciri khasnya. Ciri khasnya yang paling utama yaitu memberi PR. Sing ada kesiapan, PR-nya keluar 4 bulan 40 hari. Nah, yang tidak, PR-nya menghidupkan amalan masjid, amalan rumah, amalan makom. Insyaallah ya. Jadi selalu begitu. Ada inti qolinya, ada makominya. Ada makominya, ada inti qolinya. Itulah contoh kehidupan hijrah nusrah, hijrah nusrah, hijrah nusrah. Makanya hayatus sahabat itu bab awalnya dakwah, lalu hijrah, lalu nusrah. Insyaallah ya. Maka yang pagi ini mau keluar di jalan Allah, negeri jauh, IBB 4 bulan 40 hari, monggo Pak, mari Pak, Masya Allah. Yang niat keluar negeri jauh atau IBB atau 4 bulan 40 hari, monggo Masya Allah. Kalau kita keluar itu betul-betul 24 jam itu full agama nih ngomong. Gimana Pak? Jadi nek metu niku jan betul-betul latihan urip 24 jam mulai tangi turu sampai turunnya sampai tanginnya. Full agama. Mari Pak, Masya Allah. Yang niat 4 bulan 40 hari pinten-pinten mawon. Monggo Pak.
Sisa masa. Zaman saya tegese seurip. Gitu. Kalau habis masa namanya mati. Yang sisa masa. Saya niat salah ya. Yang belum keluar qaflatun kaghaswatin, pulang ke rumah makomi tidak niat untuk istirahat tetapi niat untuk menyiapkan jamaah-jamaah keluar di jalan Allah. Insyaallah. Nggih. Niki anu genti jenengan sing dakwah niki. Ini tadi kan jenengan ngerungokne mendengarkan dakwah. Nah sekarang jangan terima, ganti bicara dakwah. Nah, mari silakan dengan bicara dakwah dengan kanan kirinya itu. Ngarep burine pun monggo. Mosok aku yang ono ini ditaskil, dinaskil aku. Pun monggo. Jangan mau hanya ditaskil, ganti naskil yang lain.